Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan tentang hasil diskusi kami, yaitu perancangan dan pengembangan kurikulum. Sebelum kami memaparkan hasil diskusi kami, perkenalkan nama saya Ramadan Nurul. Nama saya Rizky Ilyas, saya Rizky Nur Faiza, saya Fiani Kurniawati, saya Bulan Fitriana, saya Siti Kawalidati. Baik, langsung saja ke kasusnya, yaitu di sini jelaskan secara rinci tentang prinsip berkelanjutan dan contoh implementasinya dalam pembelajaran. Kemudian rumuskanlah prinsip berkelanjutan kurikulum di salah satu sekolah. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu prinsip berkelanjutan atau kontinuitas. Nah, jadi makna dari kontinuitas dalam prinsip berkelanjutan ini adalah berhubungan, yaitu adanya nilai yang berkaitan dari setiap kurikulum tersebut di setiap tingkat pendidikan. Oke, sehingga di sini tidak terjadi pengulangan materi yang mengakibatkan guru dan peserta didik itu jenuh atau bosan. Nah, dari prinsip ini juga dimaksudkan agar proses belajar itu terjadi secara sistematis, di mana materi tingkat dasar itu menjadi berlanjut atau menjadi aksepsi dengan materi di tingkat selanjutnya. Seperti itu. Kemudian dalam usaha pengembangan kurikulum ini diharuskan adanya berkesinambungan antara satu jenjang dengan jenjang yang lainnya, dan juga antara materi pembelajaran dengan bidang pembelajaran dengan bidang yang lainnya. Nah, oleh karena itu kontinuitas di sini dibagi menjadi kontinuitas secara vertikal dan horizontal. Untuk kontinuitas secara vertikal itu menunjukkan bahwa adanya kesinambungan antara dalam kurikulum antara berbagai tingkatan pendidikan maupun jenjang sekolah. Untuk selanjutnya yaitu kontinuitas secara horizontal. Nah, kontinuitas secara horizontal ini menunjukkan adanya kesinambungan dalam kurikulum antara mata pelajaran untuk saling melengkapi. Ya, selanjutnya kita akan menampilkan contoh implementasi prinsip kontinuitas ini dalam pembelajaran ya. Misal untuk kontinuitas secara vertikal. Tadi kan kalau secara vertikal itu menurut jenjang atau ke atas ya. Jadi misalnya di sini ada misal di jenjang SD itu ada materi operasi hitung, hitungan, pengurangan, perkalian, pembagian, yang mana itu merupakan persepsi atau materi yang harus dikuasai untuk jenjang SMP. Di SMP nanti ada aljabar, yang mana kita kalau basicnya aja belum bisa, kita gimana mau aljabar, dikali variabel dan sebagainya, seperti itu. Kemudian untuk misalnya bangun ruang di SD kayak bangun ruang, bangun datar di SD kan bangun datar persegi panjang seperti itu ya. Nanti di SMP jenjang selanjutnya itu nanti untuk menghitung volume seperti itu. Jadi luas alas dikali tinggi seperti itu. Selanjutnya kontinuitas yang kedua itu secara horizontal. Horizontal itu kan tadi ke samping ya, dengan kesinambungan antara mata pelajaran satu dan yang lain untuk saling melengkapi. Contohnya di sini kami mengambil misalkan pada kelas 7 SMP ada materi konversi suhu pada mata pelajaran IPA, misalkan dari Celsius dipindahkan mengubah ke Fahrenheit. Nah, tentunya harus dikenalkan dulu materi perbandingan ataupun perkalian pecahan pada tingkat di bawahnya. Misalkan di jenjang SD itu sudah seharusnya dipelajari perbandingan dan perkalian di pelajaran matematika, agar saat SMP mereka bisa memecahkan masalah tentang konversi suhu. Contoh lain misalnya antara pelajaran matematika dan pendidikan agama Islam juga bisa. Di SMP ada misalnya materi tentang menghitung jumlah zakat. Nah, di situ ada berapa persen, berarti nanti di tingkat sebelumnya peserta didik seharusnya sudah diajari tentang perkalian pecahan dan perkalian dalam bentuk persen seperti itu.
Selanjutnya ini adalah contoh dari implementasi kontinuitas tadi. Nah ini di SMP Negeri 1 Prambanan itu kan bab yang akan dibahas itu adalah bangun ruang. Jadi apresiasinya itu adalah peserta didik harus bisa mencari keliling dan luas lingkaran dan juga bangun persegi panjang itu. Dan selanjutnya tidak hanya itu, misalnya lagi yang aljabar tadi meningkat, itu bakalan ada persamaan dan ketidaksamaan satu linier. Terus meningkat lagi ada SPLDV, meningkat lagi di jenjang SMA itu ada SPLTV. Nah itu adalah contoh dari kontinuitas itu. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan pada Saya mau bertanya, nama saya Nita Astriati. Yang hendak saya tanyakan adalah ketika menerapkan prinsip kontinuitas, nanti fase akhirnya seperti apa? Kan continue, nanti di akhirnya itu seperti apa? Pasti kan ada tahap berhentinya. Nah itu tahap fase terakhir dari kontinuitas itu apakah berbentuk atau tidak? Jadi untuk ending dari kontinuitas itu sebenarnya itu tidak ada intinya. Dan itu diharapkan siswa itu agar bisa menerapkan materi-materi yang ada di sekolah itu untuk kehidupan sehari-harinya. Seperti itu. Bahkan matematika sendiri itu bahkan ketika masih kuliah itu kan masih digunakan terus gitu. Mungkin kalau udah nggak mau matematika ya udah selesai. Mungkin setelah SMA anaknya juga udah selesai gitu. Ada yang Jadi intinya selagi kita masih menghubungkan misalnya kan ada ya setelah SMA masih misalnya lanjut yang pendidikan matematika seperti itu nanti akan dikembangkan lagi masih dari SMA itu kurikulumnya akan keberlanjutan lagi di perguruan tinggi. Sedangkan untuk yang lain mungkin yang mengambil jalan lain seperti di bahasa Indonesia mungkin kurikulum yang dimaksud itu sudah berhenti, tapi untuk pilihannya dia akan terus berlanjut, akan terus dipelajari seperti itu. Jadi sekalian mau menambahkan tadi kan juga ada continue secara horizontal ya. Jadi misal lulus SMA mahasiswa masih mempelajari matematika, kemudian dia akan melanjutkan ke perguruan tinggi, misal pun dia bukan ke ranah matematika, misal akan melanjutkan seleksi ke sekolah kedinasan. Dan di situ juga ada seleksi dengan tes matematikanya seperti itu. Kemudian akan melamar pekerjaan juga masih menggunakan ilmu matematika. Begitu pula di kehidupan sehari-hari. Jadi tetap Berarti bisa dibilang prinsip itu akan terhenti ketika seseorang itu telah berhenti dari proses pembelajaran. berhenti dan mungkin bisa untuk itu kehidupan sehari-harinya dia bisa menerapkan atau enggak. Baik, cukup, terima kasih. apakah ada yang bertanya lagi atau menanggapi? Cukup. Sudah cukup dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.